Kader Demokrat ini berani-beraninya menyebut Jokowi adalah Bapak Bipang Ambawang. Malah yang terkena adalah Pak SBY lah. Malah netizen pun rame-rame pakai kaca yang besar Pak, biar bisa introspeksi. Lah terus Pak SBY Bapak apa? Bapak mangkrak Indonesia. Ya memang sih, kok berani-beraninya kader dari Demokrat menyebut Bapak Bipang Ambawang. Seperti ini cuitannya, ada Bapak Pembangunan, ada Bapak Reformasi, dan ada Bapak Bipang Ambawang. Ya jelaslah itu ditujukan untuk Presiden Joko Widodo yang baru kemarin mempromosikan kuliner khas Indonesia. Tidak hanya Bipang Ambawang, melainkan berbagai macam kuliner khas Indonesia seperti empek-empek Palembang, seperti gudeg Jogja, dan lain sebagainya. Kemungkinan kader Demokrat yang satu ini belum tahu ya masa lalu pada waktu kepemimpinan Pak SBY. Ya sebut sajalah proyek Hambalang, 34 proyek listrik yang juga mangkrak. Malah Pak SBY dikenal sebagai Bapak Mangkrak Indonesia. Ya dari informasi sih seperti itu. Banyak proyek-proyek yang belum tuntas di era Pak SBY. Tetapi kok bisa-bisanya kader Demokrat ini malah menyebut Bapak Bipang Ambawang. Ya malah kena sendirilah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebut Bapak Bipang Ambawang, SBY malah yang kena. Politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik turut menyoroti pidato Presiden Jokowi terkait Bipang Ambawang yang kini tengah ramai disorot. Dalam cuitannya, Rahlan Nasidik diduga menyindir Jokowi dengan melabelinya sebagai Bapak Bipang Ambawang. Ada Bapak Pembangunan, ada Bapak Reformasi, ada Bapak Bipang Ambawang, ucap Rahlan Nasidik. Dikutip dari pikiran rakyat.com dari Twitter miliknya Rahlan Nasidik, Senin 10 Mei 2021. Terkait pidato yang kini tengah diributkan tersebut, Rahlan Nasidik mengungkapkan, seharusnya Jokowi sebagai presiden dapat mempersatukan masyarakat walaupun berbeda suku dan agama, bukan malah sebaliknya. Presiden seharusnya menjembatani perbedaan, bukan malah menajamkannya, ujarnya. Rahlan Nasidik menyebut, bila memang pidato tersebut memang ditujukan secara umum bagi seluruh rakyat, seharusnya diberi dahulu sebuah keterangan. Pidato tersebut menjadi sorotan akibat Jokowi di videonya berbicara terkait oleh-oleh Lebaran dan menyebutnya Bipang Ambawang atau babi panggang sebagai salah satunya. Bagi warga yang tak merayakan Lebaran, bisa memesan Bipang Ambawang secara online, ucapnya mencontohkan. Apa sulitnya memberi pengantar sederhana itu sambil tetap mempromosikan kemajemukan kuliner Nusantara, katanya menyambungkan. Seperti diketahui, pidato Presiden Jokowi sebelumnya yang mempromosikan sejumlah makanan tradisional sebagai oleh-oleh Lebaran tengah menjadi sorotan. Hal itu karena salah satu makanan yang dipromosikan Jokowi sebagai oleh-oleh Lebaran tersebut yaitu Bipang Ambawang atau babi panggang. Akibatnya, pidato tersebut menuai banyak pro dan kontra di dalamnya. Mengingat Lebaran sendiri merupakan perayaan hari raya bagi umat Muslim, yang mana babi diharamkan untuk dikonsumsi dalam ajaran agama Islam. Netizen beramai-ramai menyindir Rahlan Nasidik, politisi Partai Demokrat, setelah menyebut Bapak Bipang Ambawang dalam tweetannya. Ada Bapak Pembangunan, ada Bapak Reformasi, ada Bipang Ambawang, kata Rahlan melalui akun Twitternya pada Minggu 9 Mei 2021. Rahlan tidak menyebut siapa yang ia maksud sebagai Bapak Bipang Ambawang tersebut. Namun, sebelumnya media sosial ramai membicarakan Presiden Joko Widodo yang dianggap mempromosikan babi panggang Ambawang sebagai makanan untuk hari Lebaran. Oleh sebab itu, pernyataan Rahlan dianggap sebagai sindiran kepada Presiden Joko Widodo. Anggapan itu diperkuat dengan balasan dari politisi Partai Demokrat lain, Herzaki Mahendra Putra, yang jelas menyinggung Presiden Joko Widodo soal Bipang Ambawang. Presiden sebelumnya ngapain aja bang? Mengapa baru yang sekarang endorse Bipang pas bahas Lebaran, kata Herzaki.
Netizen lantas beramai-ramai menyindir balik kader partai yang pernah diketuai Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Para netizen menyinggung bahwa ada pula yang disebut Bapak Mangkrak, Bapak Hambalang, Bapak Prihatin, dan lain-lain. Lain kali kalau buat cuitan pakai kaca, Pak. Jadi nggak mantul ke diri sendiri dan kelompok sendiri. Bapak Hambalang gimana kabar, Pak? Sudah itu saja Bapak jawab, kata Sabrina Lusisa. Kenapa nggak bilang sekalian aja Rahlan Nasidik? Ada Bapak Mangkrak, kata Ekal Rashid dengan membagikan tanggapan layar berita bahwa SBY disebut Bapak Mangkrak. Seperti diketahui, proyek Hambalang adalah proyek yang dimulai di zaman Presiden ke-6 SBY, namun mangkrak karena tersandung kasus korupsi. Para petinggi Partai Demokrat yang didakwa dalam kasus ini diantaranya yaitu Anas Urbaningrum, Muhammad Nasaruddin, dan Andi Malarangeng. Diketahui sebelumnya pemerintah akan kembali melanjutkan 34 proyek listrik mangkrak peninggalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo telah mengizinkan agar proyek tersebut kembali dilanjutkan. Namun izin tersebut dia berikan dengan syarat proses hukum yang sempat mewarnai pelaksanaan ke-34 proyek listrik tersebut beres. Selain itu, kelanjutan proyek tersebut nantinya dilaksanakan secara berkualitas. Pasalnya, Jokowi tidak ingin saat proyek listrik tersebut selesai, kapasitas produksinya hanya mencapai 30% sampai dengan 40% saja. Jadi, jangan sampai diteruskan kalau hanya nanti itu dilakukan untuk menutupi masalah. Saya tidak mau, katanya seperti dikutip dari Kontan. Audit BPKP beberapa waktu lalu menunjukkan 34 proyek listrik era Presiden SBY mangkrak. Berdasarkan data tersebut, jumlah uang negara yang sudah keluar untuk melaksanakan proyek itu mencapai 4,94 triliun. Yang disayangkan, uang negara yang sudah keluar tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Pasalnya, proyek listrik itu sampai saat ini belum selesai juga. Bahkan ada 12 proyek yang dipastikan pemerintah tidak bisa dilanjutkan lagi. Bila pemerintah mau meneruskan proyek yang belum selesai hingga beroperasi lagi, Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pemerintah harus mengeluarkan anggaran tambahan 4 triliun sampai dengan 7 triliun lagi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menindaklanjuti kasus 34 proyek listrik berkapasitas 7.000 MW yang mangkrak. Proyek ini ditugaskan ke PLN pada tahun 2006 dan 2010 berdasarkan Perpres nomor 7/2006 dan Perpres nomor 4/2010 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kami tidak ingin katakanlah membuka ini untuk membongkar atau membuka apapun, tapi inilah fakta yang ada. Sehingga apakah aparat penegak hukum, apakah kepolisian, kejaksaan, KPK mau menangani data itu ada di BPKP dan sebagian ada di BPK, kata Pramono di kantornya Senin 14 November. Pramono menepis adanya tujuan tertentu di balik permintaan kasus ini baru dibuka saat ini. Dia mengatakan Badan Kepengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP baru merilis ihwal proyek mangkrak tersebut pada 2 November yang lalu. Nah, di 2 November itu datanya sudah detail, tepatnya di mana yang tidak bisa dilanjutkan, mana yang bisa dilanjutkan. Kalau dulu-dulu kan hanya sekedar rumor, belum menjadi data yang terkonfirmasi dari hasil audit BPKP, ujarnya. Sementara, Pramono menambahkan dari 34 proyek mangkrak hanya 22 proyek yang bisa dilanjutkan. Itu pun harus membutuhkan dana sebesar 7 triliun. Sehingga pemerintah berhati-hati apakah ingin melanjutkan 22 proyek listrik, karena dari 22 proyek listrik yang bisa, itu pun tambahan biayanya cukup besar, yaitu sampai dengan 7 triliun lebih. Harus dilakukan dengan hati-hati sehingga kita tidak mengalami atau mengulangi kesalahan yang sama, tukasnya.